Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan baik. Itu semua bukan karena kekuatan hebat kami, tetapi karena berkat kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami kembali mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong Bapa, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengerti. Terlebih lagi kami dapat mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Yeskel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Namun kita hanya membaca ayat yang ke-10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Roh Kudus, Yehezkiel melihat di dalam penglihatan suatu lembah penuh tulang. Tulang-tulang tersebut melambangkan seluruh kaum Israel, yaitu Israel dan Yehuda dalam pembuangan, yang harapannya telah punah ketika tersebar di antara orang asing. Allah memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu. Tulang-tulang itu kemudian dibangkitkan dalam 2 tahap. Pertama, suatu pemulihan politis kembali ke negeri itu, dan pemulihan rohani kepada iman. Penglihatan ini diberikan untuk meyakinkan para buangan bahwa mereka akan dipulihkan oleh kuasa Allah dan menjadi masyarakat yang hidup di tanah perjanjian lagi. Kendati pun keadaan mereka sekarang kelihatannya suram, penglihatan tentang tulang-tulang yang dibangkitkan akan digenapi pada saat Israel dipulihkan. Bukan hanya secara jasmaniah, tetapi juga rohani. Pemulihan ini pada mulanya digenapi pada zaman Kores, tetapi akan digenapi sepenuhnya hanya bila Allah mengumpulkan kembali orang Israel ke negeri mereka pada akhir zaman, dan terjadi suatu kebangunan rohani akbar. Banyak orang Yahudi akan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Mesias mereka sebelum Dia datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Pengharapan di dalam diri manusia menjadi sirna tatkala ia meninggal dunia. Menariknya, kitab Yehezkiel menunjuk pada pengharapan yang tidak biasa. Di tengah lembah penuh tulang belulang manusia, Allah bertanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Mustahil. Akan tetapi Yehezkiel tahu kalau di tangan Allah tidak ada yang mustahil. Karenanya Yehezkiel menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Melalui nubuatan tulang-tulang itu kemudian diubahkannya
menjadi tentara yang sangat besar. Tulang kering menunjuk pada kehidupan yang mati, bukan secara fisik, melainkan secara rohani. Hidup tanpa tujuan, tanpa pengharapan, dan tak lagi mampu melihat masa depan. Menghadapi situasi demikian, kuasa firman Tuhan benar-benar diperlukan. Daripada mengeluh, lebih patut memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan bekerja lebih dahsyat daripada logika atau perkataan manusia. Mungkin kita katakan sebagai pribadi yang tak punya masa depan. Mungkin juga kita menganggap diri kita sudah mati, bagaikan tulang-tulang kering. Jika benar demikian, ingatlah bahwa bersama Tuhan yang hidup, kita selalu memiliki pengharapan. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Mari perkatakan nubuatan firman Tuhan, agar tulang-tulang kering dibangkitkan kembali. Melalui perkataan firman Tuhan, roh dan jiwa kita akan bangkit, bersemangat untuk berdiri dan bergerak meraih keberhasilan di depan kita. Melalui perkataan iman kita pula, Tuhan bekerja menyatakan hal-hal yang mustahil menjadi kenyataan bagi kita, anak-anaknya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur bahwa kami sepanjang hari, sepanjang kehidupan kami selalu dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu yang sudah kami renungkan, kami bacakan, kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan kembali untuk melanjutkan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong pimpin dan bimbinglah kami, dan jauhilah kami dari segala hal-hal mara bahaya. Tetapi pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.